Nah teman-teman, malam ini kita masih berada di Kampung Bali Patoman, tepatnya di kawasan Pura Dalem, Banjar Adat Patoman. Kita sedang menunggu prosesi ritual calon arang yang akan diadakan malam ini. Jadi seperti ini kondisi dan situasi malam ini di Banjar Patoman. Swastiastu. Beli gede. Saya mau tanya ini Beli gede. Rangkaian ngentek linggi. Ya. Informasinya kan malam ini malam terakhir ya. Betul, malam terakhir. Terus malam ini acaranya apa aja Pak? Ya, malam ini itu untuk malam terakhir kita ada hiburan sekaligus pementasan kesenian sakral, yaitu calon arang. Calon arang. Dalam rangkaian calon arang itu nanti ada apa aja? Ya, kalau untuk rangkaian calon arang itu nanti yang paling pokok adalah ada yang namanya watangan. Watangan. Ya, watangan itu ada dari tim kesenian ataupun dari umat kita, dari pemuda ataupun yang sukarela menjadi watangan itu. Jadi nanti akan dibuat mati suri. Oh, mati suri. Ya, mati suri nanti tujuannya untuk mengundang yang punya ilmu hitam. Nah, itu nanti kan akan diundang. Oh, diundang. Suruh makan si watangan itu bahasanya. Jadi untuk praktisi spiritualnya yang mendampingi itu nanti akan yang memanggil. Oh, gitu. Yang mendampingi. Yang mendampingi. Ada yang mendampingi. Kalau sudah watangan itu sudah kan nggak ada apanya itu, nggak ada jiwanya ya? Nggak ada jiwanya, sukmanya udah nggak ada. Ketika sudah selesai, itu caranya menghidupkan kembali gimana? Ya itu ada ahli spiritual yang sudah mumpuni dalam hal itu. Jadi nanti akan dikembalikan di setro. Oh, di setro. Ya, setelah itu nanti selesai prosesnya, kita angkat ke setro untuk minta kembali sukmanya di setro untuk dikembalikan ke semula. Setro itu kan bahasa Bali ya? Ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Makam. Oh, makam. Siap. Tempat pemakaman. Kira-kira jam berapa ini mulainya? Jam 9 lah, habis jam ini 9, mulailah. Ini sudah siap-siap ini. Oke, Beli Gede, makasih banyak informasinya Beli Gede. Terima kasih. Sama-sama. Swastiastu. Swastiastu. Jadi apa? Boge. Ini jadi apa Boge? Jadi sisio. Sisio calon arang, apa? Sisio calon arang. Boge namanya siapa? Kadek Bulan Pratiwi. Kadek Bulan Pratiwi. Kalau sekarang ini kan pakaiannya pakaian cantik ya? Iya. Nanti berikutnya? Mungkin dirias lagi. Berias lagi. Jadi sisio sisio ngereh. Oke. Nanti ditambah lagi riasan. Oh, ditambah lagi. Berapa orang yang jadi sisio? 9. Oh, 9. Kok belum mulai ini acaranya? Nanti ya. Habis ini. Oke, makasih. Tubun sih.
Calon Arang ini sebagaimana yang disampaikan dari Sanggar Tari yang dari Bali. Judulnya nanti Geseng Wandira. Nah, Geseng Wandira ya. Kalau Geseng Wandira ini sektawan saya menceritakan kesaktian daripada Ratu Calon Arang itu. Yang mana dengan kesaktiannya nanti bisa bahkan membuat resah masyarakat, menyebarkan bencana dan malapetaka. Itu ceritanya itu nanti. Asal usul dari Calon Arang itu sendiri kalau saya ketahui kan dari Daha. Daha kalau nggak salah Kediri. Bisa diceritakan asal usul Calon Arang dari awal sampai ketemu dengan Pubarada, kemudian sampai akhir ceritanya. Silakan Pak Bangko. Ya, seperti yang pernah saya baca di beberapa literasi, ya mudah-mudahan tidak jauh berbeda. Calon Arang itu kan sebenarnya dia seorang wanita sakti berasal dari kerajaan Kediri kala itu. Dia adalah istri daripada Empu Kuturan. Empu Kuturan. Ya, Empu Kuturan itu penasihat Raja Erlangga pada masa kejayaan Raja Erlangga. Karena beliau berbeda aliran dengan suaminya, Empu Kuturan itu adalah penganut aliran suci, katakan guru suci, guru agama yang biasa menyebarkan ajaran-ajaran agama Hindu. Sedangkan istrinya Calon Arang ini berbalik arah, dia saya katakan penyebar ilmu hitam. Kalau dalam istilah Hindunya ilmu pengleakan. Akhirnya karena berbeda versi, dia ditinggalkan oleh suaminya. Empu Kuturan lebih memilih menyebarkan ajaran Hindu ke Pulau Bali. Dia tinggalkan tugas sebagai penasihat raja di Kediri, yang kemudian dilimpahkan kepada adiknya yang bernama Empu Baradah. Ya. Empu Baradah yang kemudian menjadi penasihat Raja Erlangga kala itu. Nah, karena tingkah laku daripada Calon Arang ini sudah meresahkan masyarakat di kala itu, akhirnya Raja Erlangga memerintahkan kepada Empu Baradah untuk membinasakan Calon Arang ini. Membinasakan Calon Arang. Calon Arang sendiri punya nama siapa itu? Namanya, gelarnya Walun Natu Ingdirah. Walun Natu Ingdirah. Natu Ingdirah. Namanya sendiri saya kurang tahu. Gelarnya seperti itu. Ingdirah itu artinya seorang janda yang berasal dari wilayah Dirah pada saat itu. Nah, karena Empu Baradah ini merasa tidak mampu untuk mengalahkan kesaktian daripada Calon Arang, akhirnya dia mempunyai siasat karena Calon Arang sendiri mempunyai seorang putri bernama Dyah Retna Manggali. Dyah Retna Manggali. Kemudian putranya yang bernama Empu Bahula, putra dari Empu Baradah ini, disuruh mencintai anaknya Calon Arang ini. Akhirnya menjadilah suami istri. Dan pada akhirnya Empu Bahula ini menjadi menantunya Calon Arang. Dari situlah kemudian Empu Bahula ini mengetahui kelemahan-kelemahan daripada Calon Arang sendiri yang disampaikan ke ayahnya Empu Baradah. Sehingga setelah tahu itu akhirnya terjadilah perang antara Empu Baradah dan Calon Arang ini. Setelah mengetahui kelemahannya, akhirnya barulah Empu Baradah ini bisa mengalahkan Calon Arang ini. Mengapa Calon Arang ini sangat sakti? Karena beliau sendiri adalah pemuja Dewi Durga. Pemuja Dewi Durga. Ya, yang kita ketahui Durga adalah saktinya Dewa Siwa, orang dewi yang sangat cantik sebenarnya, tetapi mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Itulah yang menjadikan Calon Arang ini sebagai seorang janda yang sangat sakti di kala itu, yang sampai saat ini ilmunya itu mungkin turun-temurun dikenal diberi dengan ilmu pengleakan itu tadi. Kalau Calon Arang yang di Daha itu kan asal usulnya dari Kediri. Terus kenapa ilmu pengleakan itu masyhurnya itu ada di Bali? Karena terkenalnya di Bali.
Hindu itu awalnya kan asalnya dari Jawa. Oh, dari Jawa. Ya. Banyak penganut Hindu dari Jawa tinggal di Bali. Sedangkan Hindu yang asli di Jawa, kebanyakan mereka kan sudah keluar dari kegeser ya. Artinya Hindu di Bali ini sebenarnya yang melestarikan budaya Jawa, termasuk pembuatan sarana-sarana upakara, Banten itu sebenarnya asalnya dari Jawa semua. Karena di Bali ini orangnya katakan kreatif ya, dia bisa mempercantik daripada upacara Banten yang di Jawa, dilestarikanlah di Bali seperti halnya juga yang disampaikan tadi. Kalau rangde, rangde itu informasi yang saya dapat ada dua ya. Bisa diceritakan Pak Mangge? Kalau kata rangde sendiri kan berasal dari kata rando ya. Rando itu kalau orang Bali namanya balu, kalau orang Jawa namanya rondo ya. Oh, rondo. Okay. Kalau disebut rangde itu berarti itu yang disebut rangde ini maksudnya calon arang sendiri. Oh, orang calon arang itu adalah seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya. Tapi kalau yang di pura itu kita tidak tepat kalau menyebutnya itu sebagai rangde. Makanya disebut sebagai ratu sesuhunan. Ratu sesuhunan. Pakan Ida Betara. Ya. Wujudnya memang hampir sama. Rangde itu wujudnya hampir sama. Tapi kita harus bisa membedakan mana rangde untuk sesuhunan, mana rangde yang digunakan untuk kesenian. Kalau rangde yang digunakan untuk sesuhunan atau tapakan Ida Betara itu disakralkan, tempatkan di pura misalkan, dan itu digunakan pada saat upacara misalkan napak pertiwi, menghadirkan Dewi Durga pada saat upacara piodalan, itu namanya ratu sesuhunan. Kalau di sini sebutannya Ratu Ayu. Tapi kalau rangde yang digunakan untuk pementasan seperti calon arang, misalkan janger, nah itu kan biasanya digunakan mengisahkan tentang calon arang tadi. Jadi ya sakral tapi bukan sesuhunan gitu. Hanya sebagai perwujudan daripada calon arang itu sendiri. Berarti kalau untuk acara calon arang yang diselenggarakan di Patoman ini, itu berarti rangde yang bukan sesuhunan ya? Nah, kalau calon arang ini dua-duanya terpakai. Oh, dua-duanya. Karena calon arang sendiri, beliau mendapatkan ilmu kesaktian itu dari Dewi Durga. Oh iya, sebenarnya nanti ada sesuhunan juga yang turun yang napak pertiwi. Tapi ada juga perwujudan calon arang itu sendiri.
Apa akunnya, Pak? Lensa kehidupan. Apa? Lensa kehidupan. Lensa Kehidupan. Enak itu bersama olahraga di kanan mengenai hantu saya.
Raden penusahane deh. Banyak dia kurang ramu banyak. Awas. Makin tak belakang, gua kado duit. Bersih dukun, bersih. Terus Maria ngambil duit. Sirangan dukun, mau kerek kuku, keramen. Sampun api, kahinggu, kali pemargi, sani sampun. Iko, Maria. Wis mati iku. Gurung. Oh, gurung ya. Mari ngene ya.
Weh, cai kalau sang iman cai
alun-alun